Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat At-Thariq. Minggu kemarin kita telah selesai untuk surat Al-A'la. Surat At-Thariq adalah surat Makkiyah atau turun di kota Mekah. Di sini At-Thariq itu artinya yang mengetuk malam atau yang datang pada malam hari. Dalam surat ini Allah itu mengawali dengan kata sumpah. Dengan kata sumpah, yaitu was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Allah itu boleh bersumpah dengan apa saja. Mau bersumpah dengan apa saja itu Allah itu boleh. Bahkan makhluknya saja yang diciptakan oleh Allah digunakan sebagai sumpahnya. Akan tetapi kita sebagai manusia itu tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Ta'ala. Demi Allah boleh, demi Allah dan Rasul-Nya itu boleh dan tidak boleh. Bolehnya itu karena ada demi Allah. Tapi kalau kita itu mengatakan demi Rasulullah, bersumpah dengan kata walaupun kita mengatakan demi Rasulullah, itu enggak boleh dalam Islam. Walaupun Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling suci dan dijaga kesuciannya oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi bagaimanapun Nabi Muhammad itu adalah makhluk. Itu enggak boleh namanya buat sumpah kita. Buat sumpah kita itu hanya demi Allah saja. Akan tetapi Allah itu bersumpah dengan apa saja itu boleh. Di sini Allah bersumpah dengan was-samaa'i wat-thariq, yaitu Allah itu memulai dengan mengambil alam yang Dia jadikan untuk sumpah, yaitu langit dan apa yang datang pada malam hari. Atau bisa juga diartikan jangan mengetuk malam hari atau demi yang mengetuk. Di sini wasama itu karena apa? Allah itu
bersumpah dengan langit karena langit itu adalah akbaru makhlukot, makhluk yang besar, makhluk yang besar, akbaru makhlukot. Sehingga dengan hal tersebut Allah itu menginginkan supaya manusia itu mau lebih memperhatikan, karena hikmahnya Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya itu yang pertama, yaitu Allah itu ingin atau dalam rangka menjelaskan keagungan Allah Ta'ala, mengagungkan. Langit itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin kita itu merasa takjub. Karena bisa juga hikmah dari sumpahnya Allah dengan makhluknya itu dalam rangka namanya merenungi keajaiban makhluk dari Allah Ta'ala tersebut. Langit itu makhluk. Apa yang ada di dalamnya atau yang datang pada malam hari itu makhluk. Akan tetapi yang namanya makhluk bernama langit itu bisa juga sesuatu yang ajaib, sesuatu yang membuat kita itu semakin takjub, membuat kita itu semakin takjub. Karena langit itu berdiri atau ada itu tanpa tiang. Bisa ditafsirkan bahwa wassamai itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah dengan hamparan yang luas, tetapi tanpa tiang. Bisa juga ditafsirkan bahwa langit itu sebenarnya ada tiangnya, akan tetapi tidak kelihatan. Kalau kita itu melihat namanya gedung pencakar langit, walaupun namanya itu gedung pencakar langit, tetapi tingginya dengan langit tersebut itu lebih tinggi dari langit, lebih rendah dari langit, walaupun mengatakan itu adalah gedung pencakar langit. Sehingga dengan hal tersebut bahwa sesungguhnya langit itu dikatakan ajaib atau keajaiban atau membuat manusia itu lebih takjub, itu karena langit itu terbuat atau ada tanpa tiang. Bisa juga ada tiangnya tetapi tidak kelihatan. Itu dari penafsiran para ulama. Dengan melihat seperti itu, apa yang diciptakan oleh Allah yang sangat besar, yang sangat menakjubkan, yang membuat kita itu terpengangah. Berarti yang menciptakan itu lebih besar dan lebih agung dari apa yang diciptakannya. Makanya hikmahnya Allah itu bersumpah dengan makhluk, yaitu dalam rangka menjelaskan keagungan Allah. Biar manusia itu tidak menduakan dengan dengan yang lainnya. Kita itu kan kadang masih menduakan dengan yang lain. Kadang kita itu membawa nama-nama Allah, akan tetapi kita itu hanya sebagai tamengnya saja untuk mentamengi perbuatan yang kita lakukan, terutama mungkin perbuatan yang kurang baik, untuk menutupinya.
Sehingga dengan hal tersebut di sini dikatakan sumpah Tuhan atas sesuatu yang ialah sebagai anjuran agar kita itu menumpahkan perhatian kepada yang diambil dari sumpah tersebut, yaitu yang pertama adalah langit. Sumpah tentang langit ini akan banyak kita dapati dalam ayat yang lainnya. Kemudian dengan hal tersebut barulah dilanjutkan dengan wat-thoriq. At-thoriq, yaitu kalimat thorik itu juga diartikan ke dalam bahasa, yaitu mengetuk atau memukul yang keras. Bisa juga diartikan yaitu sesuatu yang datang pada malam hari. Kenapa kok di sini itu ditafsirkan sebagai mengetuk atau memukul yang keras? Yaitu kita itu tidak boleh namanya pulang dalam keadaan larut malam. Itu tidak boleh. Karena Rasulullah itu dalam suatu hadis itu dikatakan seandainya para sahabat kemudian dia itu pulang dari safarnya, kemudian pulangnya dari dalam safarnya itu sampai dengan dini hari atau malam hari, itu enggak boleh namanya langsung pulang ke rumah. Disuruh untuk malahan tidur di masjid. Apalagi kadang mungkin suami istri, mungkin suaminya kerja di luar kota, ingin memberikan suatu surprise, kemudian datang tidak namanya memberikan kabar, datang pada malam hari, itu tidak boleh dalam Islam. Itu tidak boleh. Harus menunggu sampai dengan adanya pagi hari. Karena kalau kita itu datang pada malam hari, itu kemungkinan besar itu fitnah itu banyak yang akan datang. Banyak yang akan datang. Karena Rasulullah itu pada saat menerima wahyu ini, yaitu pada saat itu orang-orang Arab itu saling curiga mencurigai, antara suami itu curiga dan mencurigai, sehingga kadang suaminya itu datang pada saat malam hari, sedangkan sudah malam hari mungkin istrinya sudah tidur. Orang bangun tidur kan pasti acak-acakan, belum mempersiapkan diri, mungkin belum menyiapkan hidangan untuk suaminya. Akan tetapi kalau misalkan kita itu sudah memberikan kabar, seorang istri pasti akan mempersiapkan diri untuk kedatangan kita. Sehingga dengan hal tersebut kalimat at-thoriq itu adalah jangan mengetuk sesuatu yang keras, terutama pada malam hari, supaya yang empunya rumah itu lekas bangun, karena dia membawa berita penting atau membawa suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaannya itu mungkin suatu berita, atau mungkin juga suatu kedatangannya yang dinanti-nanti. Itu adalah pengertiannya itu seperti itu. Kemudian yang datang pada malam hari juga di sini dikatakan bahwa sebab itu maka jalan raya yang selalu dilalui manusia dinamakan dalam at-thoriq dengan tidak beralif, dengan huruf ta, memakai ya supaya dibaca panjang,
Sebab jalan itu selalu diketuk oleh kaki manusia, kaki kuda, roda kendaraan yang berlalu lintas. Sehingga dalam hal ini juga kita itu namanya kalau tidak ada sesuatu yang urgent, itu kita itu enggak boleh namanya bepergian pada malam hari. Kemudian yang datang pada malam hari ini dikatakan wama adraka mat-thariq, dan adakah pengetahuan engkau apakah yang mengetuk itu. Di sini juga bisa diartikan tahukah engkau apa sesuatu yang muncul di malam hari. Allah itu memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaan di sini adalah dikatakan oleh Pak Hamka sebagaimana banyak yang terdapat di beberapa ayat yang lain, ialah guna lebih menarik minat dan perhatian Rasulullah kepada barang yang diambil sumpah oleh Allah Ta'ala. Dan kita pun sudah maklum bahwa Nabi Muhammad tidaklah akan tahu mengapa maka at-thariq atau pengetuk itu diambil jadi sumpah oleh Tuhan. Niscaya Nabi Muhammad berminat menunggu keterangan dari Allah Ta'ala itu sendiri. Berarti dalam hal ini Allah itu bertanya dulu, bertanya kepada Nabi Muhammad. Karena misalkan seorang guru berhadapan dengan seorang murid yang merasa bosan, yang mungkin murid itu main sendiri, atau murid itu tidak mau namanya memperhatikan, biar lebih memperhatikan murid tersebut, pasti guru itu memberikan suatu pertanyaan kepada murid tersebut agar murid tersebut itu lebih perhatian dengan apa yang akan diterangkannya. Begitu pula Allah Ta'ala sebelum menerangkan sesuatu, Allah itu dengan sumpah, Allah itu dengan bertanya, biar orang itu lebih perhatian apa sih sing pak diomongke, apa sih yang akan dijelaskan. Sehingga dalam ayat yang kedua ini dikatakan wama adraka mat-thariq, dan adakah pengetahuan engkau apakah yang mengetuk itu, atau bisa diartikan tahukah engkau apa sesuatu yang muncul di malam hari. Barulah Allah mengatakan dalam ayat yang ketiga an-najmus saqib, sesuatu bintang yang menembus atau cahayanya yang terang benderang. Dapatlah diambil suatu kesimpulan dari deretan ketiga ayat ini bahwa di alam cakrawala itu ada suatu bintang yang melancar dengan keras dan cepat, laksana mengetuk pintu yang terkunci, sehingga orang yang enak tidur jadi terbangun. Berarti Allah itu ingin namanya menerangkan, yaitu tentang yang pertama, yaitu suatu bintang yang menembus, cahayanya yang terang benderang. Karena bintang itu mempunyai fungsi. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa fungsi bintang itu mungkin yang pertama yaitu sebagai petunjuk. Kalau nggak salah di dalam surat Al-An'am ayat 97 itu Allah itu menceritakan atau mewahyukan
bahwa sesungguhnya kurang lebih artinya yaitu Allah itu telah menciptakan bintang untuk manusia supaya manusia itu memakai bintang itu sebagai petunjuk baik di daratan maupun di lautan. Kurang lebih artinya seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri dalam surat Al-An'am ayat 97. Mungkin kalau sekarang gopo sih sebagai petunjuk, karena mungkin sekarang teknologinya sudah maju, bisa memakai GPS dan lain sebagainya, mungkin bisa memakai Google Map dan sebagainya. Akan tetapi kalau mungkin kita sebagai nelayan di tengah lautan, mungkin kita itu membawa HP, di sana nggak ada sinyal. Sebagai penunjuk jalannya apa? Ya bintang tersebut. Mungkin adanya petir yang namanya merekah seperti akar, itu mungkin sebagai tanda di depan akan ada badai besar dan sebagainya. Akan tetapi mungkin kita melihat di lautan lepas ada petir yang mungkin horizontal maupun vertikal, itu mungkin akan terjadi badai yang bagaimana. Itu berarti apa? Sebagai petunjuk manusia untuk memberikan petunjuk. Makanya di dalam surat Al-An'am itu dikatakan di lautan maupun di daratan. Kalau di daratan sekarang mungkin di kota sudah ada GPS, tapi kalau orang-orang yang mendaki gunung masih memakai namanya jalan atau petunjuknya dengan bintang untuk turun gunung, untuk naik gunung dan sebagainya. Mungkin kita melihat orang-orang Arab yang mungkin berjalan di padang pasir yang luasnya mungkin sampai ratusan kilometer. Di Jazirah Arab mungkin tidak ada namanya lautan, tapi di Jazirah Arab masih ada namanya padang pasir yang sangat luas. Itu sebagai petunjuk jalan. Kemudian apa? Bintang juga apa? Sebagai hiasan. Karena apa? Langit itu kalau ada bintang itu akan lebih indah dilihat. Bintang itu selalu ada. Akan tetapi apa? Bintang itu kelihatan atau tidak itu tergantung namanya cuacanya mungkin. Itu oleh Allah Ta'ala itu kalau nggak salah itu diterangkan pada surat Al-Mulk ayat 5, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan menciptakan bintang itu sebagai hiasan, untuk hiasan yang untuk hiasan di langit. Kemudian apa? Dalam surat Al-Mulk ayat 5 juga apa? Allah juga menjelaskan bahwa adanya Allah itu menciptakan bintang itu sebagai batu atau peluru. Sebagai batu atau peluru buat apa? Buat melempar namanya setan-setan yang suka nguping dengan namanya takdir yang Allah telah tentukan. Takdir yang telah Allah tentukan. Walaupun kita mengetahui dalam suatu hadis dikatakan setelah adanya Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, langit itu ditutup. Akan tetapi apa? Walaupun langit itu ditutup, setan itu banyak akal. Ditutup oleh mlebu ya nguping. Kayak orang yang
kepoan itu kan pingin tahunan dengan berita orang itu, kalau dia itu nggak bisa mendengar langsung, dia dempel supaya dia itu mendengar suatu berita. Begitu pula setan, nggak bisa ke sana, ya wes nguping, lampu-lampu penekan. Karena apa? Imam Malik itu pernah mengatakan dalam suatu riwayat bahwa setan itu sampai mau namanya bertumpuk-tumpuk. Gampangnya itu adalah cenggih-cenggihan. Kayak kita itu pada bulan 17-an itu apa? Panjat pinang. Panjat pinang itu kan orang itu cinggih-cinggihan sampai ke atas. Begitu pula setan. Biar namanya mendengar namanya takdir yang sudah ditentukan oleh Allah di langit untuk mencari berita, itu apa? Yaitu dengan cara seperti itu. Makanya Allah itu menciptakan bintang itu salah satunya adalah sebagai namanya sebagai peluru atau batu. Sebagai peluru atau batu untuk melempari setan yang suka namanya menguping akan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan setelah didengar, setan itu tidak mendengar semuanya, tetapi hanya satu kata dan dua kata saja, remeng-remeng. Akan tetapi apa, setelah itu diturunkan kepada orang-orang yang bersekutu dengan dia. Akan tetapi apa yang dikatakan kepada orang yang bersekutu dengan dia itu bukan hanya satu atau dua kalimat saja, tetapi dengan beberapa kalimat yang penuh dengan kebohongan dan fitnah. Itu seperti itu. Kadang kan sekarang itu kan maaf banyak orang yang namanya tidak yakin dengan qadarullah, baik itu sakit dan sebagainya. Aku kok sakit, iku kenapa ya, sakitku kok ora sembuh-sembuh, tak gawa ning dokter iki kok sik wuto, dokter sing luwih pinter maneng kok sik wuto, dokternya dokter kok sik wuto, sampai dia kemudian sudah namanya sudah bosan dan sebagainya. Kemudian dia tanya kepada namanya katanya orang pinter. Orang pinter itu mengatakan, ya nanti besok kamu kesini lagi, oh penyakitmu dari ini dan ini, yang membuat adalah si fulan. Itu berarti apa? Yang didapatkan oleh dukun tersebut atau orang pintar tersebut adalah berita dari setan yang ada di langit, yang satu kalimat atau dua kalimat tetapi dipanjangkan dengan fitnah dan kebohongan. Itu yang dimaksud seperti itu. Kemudian di sini juga apa dikatakan, dan kadang sifatnya ialah menembus, yang ditembusnya ialah kegelapan malam. Bila bintang yang bergerak cepat itu lalu di dalam gelap gulita, tembuslah kegelapan itu dan timbullah cahaya yang ada di kelilingnya. Karena apa? Bintang itu, Imam Jauzi itu mengatakan dalam dalam tafsirnya, yang dikatakan suatu bintang itu yaitu apa? Yang pertama yaitu suatu bintang yang namanya Zuhal. Imam Jauzi itu mengatakan bintang itu apa? Yaitu Zuhal. Zuhal itu apa? Katanya Ibnu Abbas itu mengatakan bintang Zuhal itu berada di langit yang ketujuh, dan terangnya atau cahayanya itu melebihi dari namanya cahayanya matahari. Ketika bintang-bintang yang lain itu turun,
Kemudian apa, baru bintang Zuhal itu mulai turun dengan bintang-bintang yang lain. Makanya mungkin kita pernah lihat malam hari tetapi apa, kelihatan terang benderang. Ada bintang kecil-kecil tapi apa, langitnya itu kelihatan terang benderang. Itu katanya Ibnu Abbas, itu adalah apa, karena bintang Zuhal itu turun ke bumi kemudian naik lagi. Sedangkan apa namanya, langit yang ketujuh itu kan kita nggak tahu mana sih langit yang ketujuh, sapnya itu seperti apa, itu seperti itu. Kemudian apa, ada kata apa namanya, Imam Jauzi juga mengatakan bahwa namanya bintang tersebut yaitu apa, bintang Suroya. Bintang Suroya yaitu apa, bintang Suroya itu adalah bintang yang sangat indah dan warnanya biru. Bisa diartikan juga apa, sesuatu yang indah, yang dilihat itu enak. Makanya mungkin banyak orang yang mengatakan atau memberi nama anaknya itu adalah Soraya. Namanya bintang itu Suroya. Tetapi apa, banyak orang itu apa, mengatakan adalah Soraya. Itu bintang yang sangat indah. Kemudian apa, warnanya itu adalah biru. Kemudian apa, Imam Jauzi juga mengatakan bahwa yang disebut bintang itu adalah bintang secara umum. Bintang secara umum. Karena apa, bintang itu kan beda-beda. Ada yang berjalan dengan cepat, ada yang diam saja, ada yang berubah-ubah bentuk. Biasanya yang berubah-berubah bentuk itu adalah bintang Suroya, yaitu sekumpulan bintang yang bisa berbentuk sesuatu. Makanya apa, manusia dan orang-orang barat itu mengatakan apa, zodiak bintang. Adanya zodiak bintang itu karena apa, bintang-bintang Suroya itu apa, kadang-kadang itu membuat sesuatu yang kelihatan seperti gambar. Ada yang mengartikan seperti itu. Makanya orang-orang barat, orang-orang liberal, orang-orang yang lainnya yang ingin menggeser keimanan manusia biar manusia itu percaya dengan apa namanya, sesuatu yang dipikirkan mereka itu apa, dengan membuat namanya zodiak bintang. Ada yang namanya Virgo, ada namanya Sagittarius dan sebagainya. Itu sehingga apa, dengan hal tersebut bintang-bintang juga dikatakan seperti itu. Kemudian apa, bintang bercahaya berkelap-kelip, kadang jelas sekali melintas satu bintang yang disebut dengan komet, cepat sekali ditembus kegelapan malam. Lalu rahasia ini dibukakanlah ahli tafsir bahwa At-Tariq itu adalah apa, bisa juga diartikan perumpamaan belaka daripada kedatangan Jibril ke atas dunia ini, yaitu membawa wahyu kepada Muhammad dengan cepat sekali. Berarti apa? Pahamkah juga menafsirkan yang disebut dengan At-Tariq itu adalah Jibril yang pada saat itu memberikan atau mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Karena malaikat itu adalah nur atau cahaya. Malaikat itu kan tercipta itu dari nur atau cahaya. Bisa ditafsirkan seperti itu. Kemudian apa, di sini juga dikatakan oleh pahamkah, ilmu pengetahuan tentang alam ini telah didapat serba sedikit oleh manusia, bahwa kecepatan cahaya itu adalah 180.000 mil dalam satu detiknya. Kecepatan malaikat 100 kali dari itu.
dia melayang dengan cepat menembus kegelapan malam atau kegelapan alam pikiran manusia yang telah diliputi oleh jahiliyah. Tak ada pedoman hidup lagi, dia mengetuk hati yang telah membeku dan membatu. Berarti apa? Pada saat itu kan kita sudah tahu bahwa masyarakat Arab di sekitar Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, itu dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan hidupnya seperti binatang. Mereka malu ketika mendapatkan anak perempuan. Katanya anak perempuan itu tidak berguna dan tidak bisa apa-apa. Makanya banyak anak perempuan yang dikubur hidup-hidup pada saat itu dan sebagainya. Seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya itu dapat diwaris seperti harta benda. Itu berarti apa? Mereka itu dalam namanya suatu kejahiliahan. Kemudian apa? Allah Ta'ala itu menyuruh malaikat Jibril untuk datang kepada Muhammad untuk memberikan suatu wahyu. Dan Jibril datangnya itu pada waktu malam hari, dalam keadaan gelap, ketika Nabi Muhammad itu masih ada di dalam gua. Makanya apa? Nabi Muhammad itu sangat ketakutan. Dan kecepatan cahaya itu sesungguhnya, katanya orang-orang ilmu pengetahuan, itu adalah 150.000 mil. Kalau orang-orang IPA mengatakan seperti itu, atau orang-orang yang pintar tentang astronomi, 180.000 mil per detik kecepatannya. Akan tetapi apa? Kecepatannya malaikat itu 100 kalinya, kata Pak Hamka. Dengan adanya malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah Ta'ala, supaya apa? Bisa namanya mengetuk hati yang telah membeku dan membatu. Makanya yang disebut dengan namanya wama adraka matorik, dan adakah pengetahuan apakah yang mengetuk itu. Pak Hamka menafsirkan bahwa yang diketuk adalah hati mereka yang sangat keras, yang tidak mau namanya menerima suatu kebenaran. Makanya Al-Quran itu adalah suatu wahyu, sesuatu yang mengetuk atau memberikan suatu kesejukan dalam hati manusia yang keras. Dalam ini Pak Hamka itu mengatakan seperti itu. Kemudian inilah isi sumpah yang disumpahkan, ialah bintang, namun dia lebih tinggi dari segi rohnya dari bintang itu sendiri. Kemudian apa? Yang selanjutnya dalam surat At-Tariq itu kiasan tentang cahaya turunnya Jibril menembus kegelapan malam hari mengantarkan kepada Rasul. Kemudian dikatakan lagi in kullun nafsil lamma 'alaiha hafid. Dalam ayat yang keempat Allah mengatakan tidak ada tiap-tiap diri melainkan ada atasnya yang memelihara. Karena waktu Isya telah berkumandang atau azan Isya sudah berkumandang, marilah kita tutup belajar kita pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang bisa dipahami, mungkin karena masih kelemahan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.